Oke, ketemu lagi. Hari ini saya akan mereview alat ini, ATS super murah. Untuk sementara ini adalah ATS yang paling murah di pasaran ya. Nah, kita akan unboxing langsung. ATS itu adalah suatu alat untuk otomatis pergantian ya, automatic transfer switch. Jadi dia otomatis menukar outputnya antara genset dan PLN agar tidak terjadi tabrakan. Dia otomatis ada yang ada jeda, ada yang tidak ada jeda. Ini salah satu ATS yang saya punya. Sebelumnya saya sudah punya 2 ATS. Ini ATS yang ada jeda. Ini pakai motor, ada jeda. Yang satunya lagi saya tampilkan. Nah, ini juga salah satu model ATS atau jenis ATS di pasaran ya. Ini ATS kalau nggak salah 63 ampere. Fungsi ATS ya, ini fungsi ATS itu adalah menyambung otomatis antara PLN dan genset, tetapi supaya tidak bisa tabrakan ya. Agar tidak tabrakan diperlukan ATS ini otomatis tanpa jeda. Di sini, nah di sini kalau yang merah ngedip itu artinya dia pakai PLT, masih pakai genset atau PLTS ya. Pada saat inverter saya matikan, ini dia langsung berpindah. Nah, dia langsung pindah ke PLN ya. Di sini saya nyalakan kembali. Ini. Nah, dia langsung pindah lagi ya. Pindah ke genset lagi. Oke, yang itu tidak ada jeda. Dan yang ini katanya penjual sih tidak ada jeda dan harganya sangat-sangat murah. Ini saya beli sekitar 75.000. Kita akan cek review apakah benar berfungsi ini ATS atau tidak. Ini ATS rakitan ya. Ini ya, pakai satu relay. Katanya penjual ini bisa sampai dengan 10 ampere, berarti sekitar daya 2200 masih bisa. Saya tidak tahu apakah ini akan panas atau tidak dikasih daya 2000. Nanti kita coba. Yang paling penting itu adalah dia tidak tabrakan ya. Pada saat pergantian tidak tabrakan antara listrik PLN dan genset. Alatnya kecil dibandingkan dengan ini. Yang satunya yang saya punya itu juga yang agak besar ya, lebih kecil dari ini, lagi sedikit lah, kurang lebih 3/4-nya ini ya, yang saya pakai sekarang di PLTS itu. Dan ini alatnya kecil banget. Cuman daya yang saya pakai di PLTS itu 63 ampere, ini sama 63 ampere. Sedangkan ini katanya 10 ampere. Oke, kita lanjut. Di sini ada tulisan input backup ya. Di sini ada input backup. Nah, ini nih. Oke. Di sini ada input backup. Ini adalah input dari PLN. Berarti yang priority yang ini. Ini dianggap backup. Ini outputnya. Jadi jika PLTS Anda atau genset Anda sebagai backup, dia di sini. Ya, PLN di sini prioritas.
Jadi jika PLN mau dijadikan backup, genset dijadikan untuk prioritas, tinggal dibalik ya pasangannya. Oke, di sini karena saya belum yakin dengan alat ini, jadi saya tidak langsung pakai PLN ya. Saya pakai 2 inverter. Satu inverter dari sini, ini dari power station saya. Satunya lagi dari inverter ini, saya punya sudah lama sekali nggak pernah dipakai. Ini saya beli kira-kira 15 tahun yang lalu ya. Inverter kecil 1200 watt. Oke, tapi untuk akinya semua saya ambil dari sini, dari power station ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini nyambung semua ke sini ya, ke aki ini. Saya pakai yang ini inverternya. Jadi kita pakai 2 inverter di sini. Ini untuk mengetes, mudah-mudahan dia tidak tabrakan. Jadi saya tidak pakai PLN dulu. Nanti kalau tabrakan sama PLN, hancur alat saya semua. Nah, di sini kita akan coba pakai yang priority. Priority kita masukkan di inverter ini, inverter kecil ya. Sedangkan backup saya pasang di inverter yang ini ya. Di sini pada alat ini dia relaynya selalu bekerja ya. Ini saklar off semua ya. Ini off, saklar off, saklar off. Tetapi si relay sudah bekerja, bunyi terus. Apa yang salah ya? Apakah karena inverternya ini dia berbeda? Ini inverter yang murah ya, inverter tidak pure sine wave, sedangkan ini pure sine wave ya. Ini pure sine wave, ini tidak pure sine wave. Di sini kondisinya dia berkedip terus, padahal semua saklar ini off ya, berkedip. Ini lampunya berkedip, kelihatan nggak? Nah, lampunya selalu berkedip, bunyi. Keadaan off semuanya dia jadi berisik ya. Kita nyalakan salah satu, nyala. Ini yang priority. Kita nyalakan yang satunya lagi. Ini yang ini saya taruh di backup ya. Ya, dia tidak pengaruh karena ini yang priority nyala. Kita on kan yang di backup. On kan yang di backup, ini kenapa bunyi terus ya? Tunggu sebentar, saya cabut. Jika ini dicabut, dia normal. Kita coba balik ya. Kita coba balik. Tetap ya, tetap. Kenapakah? Dia masih berkedip. Oke. Kemungkinan ini dia tidak support dengan
inverter yang ini ya, inverter kecil, inverter yang belum pure sine wave ya. Kita ganti aja langsung, sepertinya dia tidak tabrakan. Kita ganti pakai PLN aja langsung ya. Ini kita matikan. Jadi yang ini kita tidak pakai, kita coba tes ke pakai PLN langsung ya, PLN sama inverter ini. Pakai ini dia selalu ngedip, jadi mungkin tidak support dengan inverter yang belum pure sine wave. Taruh. Nah, oke. Sini saya sudah, ini langsung PLN ya. Ini PLN, kita prioritinya kita taruh di PLN. Ini yang priority, kita taruh di PLN. Ya, dia menyala dan suara kedipnya hilang ya. Dan yang ini juga sudah menyala. Dia tidak berkedip. Ya, sudah dipastikan dia tidak support dengan inverter yang tadi. Inverter apa ataukah inverternya rusak? Saya tidak tahu juga, itu inverter sudah lama sekali, sudah hampir 20 tahun. Mungkin lebih ya, mungkin lebih 20 tahun itu. Dan tidak pernah saya pakai. Oke, kita langsung di sini saja. Ini priority on. Saya on-kan juga yang backup. Ya. Pada saat ini mati, PLN mati, backup masuk. Tapi di sini masih berkedip ya. Masih berkedip. Ini backup tetap menyala, tetapi sekarang PLN kita nyalakan juga. Pada saat dia perpindahan dari backup ke PLN, dia tidak ada kedip. Ya. Dia bagus di sana. Tetapi pada saat PLN mati, kita coba lagi sekali. Dia ada kedip ya. Ada kedip sebentar. Saya tidak tahu apakah ini dia jika dipakai untuk server, apakah komputer sempat mati atau tidak. Saya belum coba. Yang jelas lampu berkedip. Pada saat dari perpindahan dari PLN ke inverter, dia lampunya berkedip. Sedangkan dari inverter ke PLN tidak berkedip. Ya, tidak ada jeda. Kita akan coba tukar prioritinya kita masukkan di backup. Oke, prioritinya kita masukkan di inverter. Sudah menyala. Backupnya kita anggap sebagai PLN. Yang ini di backupnya PLN. Kita nyalakan. Dia pindah ke priority. Jadi dia pindah ke sini karena ini priority tanpa jeda. Sekarang kita cabut ini ya. Kita cabut yang di priority. Ya, tetap ada jeda ya. Ya. Jadi, nah setelah kita ganti inverter tadi, inverter itu mungkin inverternya rusak atau dia tidak support dengan inverter yang belum pure sine wave, kita coba langsung ke PLN. PLN dan inverter. PLN sebagai priority di sini, prioritas utama. Inverter sebagai backup saya pasang ya. Di sini kita akan coba
pada saat PLN mati ya, saya matikan saklarnya. Oh sorry, ini belum nyala. Oke. Ya, kita ulang. Ini sama-sama on, inverter on, PLN on. Sekarang PLN saya matikan. Ada kedip ya. Kita nyalakan lagi PLN-nya. Tidak ada kedip. Kita matikan PLN-nya. Ada kedip. Nyalakan lagi PLN-nya. Tidak ada kedip. Tetapi tidak cetak-cetek kayak tadi ya. Mungkin tadi itu karena inverter saya yang itu yang tidak bagus, atau dia tidak support, belum pure sine wave. Kesimpulan yang pasti di sini adalah perpindahan dari priority ke backup atau dari PLN ke genset itu ada jeda. Ini ya. Ada kedip. Perpindahan dari backup atau inverter ke PLN atau priority tidak ada kedip. Ya. Itu perbedaannya. Untuk perpindahan dari priority ke genset ini, jika dipasang di komputer server, saya tidak tahu, belum mencoba apakah nanti komputer itu sempat mati atau shutdown atau restart, ataukah dia bisa mempertahankan tanpa sempat mati ya, ataupun TV. Nah, oke. Karena dulu di PLTS saya pakai yang ini motor, ATS motor. Ini sudah pasti ada jeda ya, sekitar 1 detik lah kurang lebih. Jadi TV sudah pasti sempat mati. TV saat perpindahan dia sempat mati. Tapi ini sama, perpindahan dari backup ke priority atau dari priority ke backup dia sama waktunya. Tetap ada jeda dan TV sempat mati. Makanya saya ganti sama yang baru yang tadi. Itu ATS-nya dia hampir tidak ada jeda. Jadi TV tidak sempat mati ya. TV LED. Sedangkan ini perpindahan dari priority ke genset dia ada jeda. Ya, ini ada jeda kan. Perpindahan dari genset ke priority tidak ada jeda. Oke. Nah, untuk kesimpulan dari ATS ini berfungsi ya. ATS ini berfungsi, jadi perpindahan dari genset ke priority PLN ataupun dari PLN ke priority dia berfungsi. Hanya saja dia pada saat perpindahan dari PLN ke backup, priority ke backup, dia masih ada kedip di sini. Apakah itu akan sempat mati komputer server atau tidak, saya tidak tahu, belum saya coba. Tetapi dari perpindahan dari backup ke PLN atau ke priority dia tanpa jeda, hampir tidak ada jeda ya. Itu saya pastikan dia tidak sempat mati ya komputernya ataupun TV. Bagus alatnya ini, karena murah banget ya, cuma 75.000 dibanding dengan ATS yang seperti ini harganya.